25. Iya, oke, baik teman-teman sekalian ya. Itulah kekuatan konten. Jadi katanya gini, konten itu 7%, tambah teknik vokal berapa persen? 38%. Tambah lagi body language 55%. Tetapi yang 7% ini kalau kita nggak kuasain percuma. Makanya kemarin Om Pras, Pak Prastya Embrata mengatakan hati-hati dengan 7, 38 sama 55. Kalau kita hanya memahami 7% itu nggak berarti salah. Makanya kalau di Easy to Speak bukan 7, 38, 55, tapi konten 100%, teknik vokal 100%, dan kalau apa? Body language juga 100%. Total. Semuanya 100%. So, 300% teman-teman. Nggak cukup cuma 100%. Hingga powerful, insya Allah. So, gimana sih caranya konten kita itu powerful? Saya mau kasih tahu dulu. Ada 3 alasan orang mendengarkan Anda. Ada 3 alasan orang mendengarkan Anda. Kenapa sih orang mendengarin Mbak Ida? Because they love you, Mbak Ida. Kenapa sih orang berbondong-bondong kalau Mbak Ida ada ke sebuah tempat terus, Mbak, aku mau dong ketemu. Because they love you. Mereka mencintai Mbak Ida. Dan kalau orang sudah dicintai, didengerin. Gimana gayanya pun nggak peduli, pokoknya didengerin. Ustaz Abdul Somad didengerin semuanya orang. Karena orang udah cinta sama Ustaz Abdul Somad. Ya, teman-teman sekalian, dulu ada Ustaz Arifin Ilham, Allah yarham, ngomongnya serak, tapi dicintai dan didengarkan. So, they love you. Make audience love you as a presenter. Okay? They love you. Yang kedua, or they love your product. Atau jadikan mereka mencintai produk Anda, mencintai materi Anda, mencintai apa yang Anda sampaikan. Baik Kak, tadi kita diskusi, kita diberikan roti dan langsung habis karena lembutnya bikin cinta. And we love your product, Mbak. Jadi ketika orang udah suka dengan produknya, maka Anda didengarkan. So nggak usah khawatir, santai aja. Ada rasa yang tertinggal, Mas. Ada yang tertinggal ya. Jadi benar. Jadi kuncinya bagaimana orang mencintai kita atau mencintai produk kita. Yang kedua adalah membuat mereka nyaman dan penting. Kebayang nggak kalau ada pembicara ngelihatnya cuma ke bawah doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman nggak kira-kira Anda? Nggak nyaman. Dan kira-kira Anda penting nggak? Kayaknya nggak penting Anda itu. So gimana caranya supaya audiens merasa penting? Tatap mata mereka, perhatikan mereka, lihat satu persatu, santai, rileks gitu. Ketika saya menatap Mbak Endang, maka Mbak Endang merasa bahwa oke, I'm the part of this class. Saya itu penting karena kita menatap matanya, memperhatikannya. Dan nih, feel good ya. Dan kalau bertanya, ini nggak ada di materi, tapi ini ada di buku saya. Doakan ya, bulan depan terbit insya Allah. Jadi, teman-teman, kalau Anda bertanya, cari pertanyaan yang jawabannya iya. Kan suka Anda bertanya tuh, siapa di antara Anda yang mempunyai anak perempuan? Coba acungkan tangannya. Coba acungkan tangannya. Coba, misalnya ya. Siapa yang di antara Anda yang punya anak perempuan? Coba acungkan tangannya. Di sebuah kelas, saya bertanya, yang ngacung cuma 2 orang atau 3 orang, yang lain nggak ngacung. Jangan sampai Anda lanjutin materinya, karena orang lain mengatakan, oh, I'm not belong here. Enggak, gue banget. Ya, so make them feel good and important. How? Siapa yang punya ibu perempuan? Coba katakan Anda. Semuanya ngacung baru Anda mulai. Yes, that's the point. Jadi ketika Anda presentasi, samakan dulu frekuensinya. Cari pertanyaan yang sama dan jawabannya pasti iya, iya, iya. Dan nggak boleh kasih pertanyaan yang negatif. Siapa di antara Anda yang tidak ingin? Nah, nggak boleh. Siapa di antara yang memiliki target dan ingin dicapai misalnya? Pertanyaan selalu positif. Make them feel good. Yang ketiga adalah it connect them and make them feel belong to the group. Jadi betul-betul, oke, I'm here, ini materinya gua banget, ini saya perlu banget. Nah, gimana caranya? Orang itu jadi, oke, saya tepat berada di sini. Ini berarti betul kelas saya. Ya, connect dengan mereka. Teknik-teknik yang tadi, teknik yang kemarin dan hari ini
adalah bagaimana untuk mengkoneksikan Anda sebagai pembicara dengan audiens. Oke? Nah, hari ini kita akan mengkonekkan mereka dengan apa? Dengan materi yang akan kita sampaikan. So, bagaimana sebuah materi itu dibuat? Ya, teman-teman, buat materi itu sesimpel mungkin. Buat presentasi, Riz, sesimpel mungkin. Sederhana. Ini kalau saya baca di sini ya, di sini baca, how do we find the core of idea? Jadi kalau misalnya ngejelasin, mempresentasikan sesuatu, ya Anda sesederhana mungkin. Ini presentasinya bisa diikutin. Agim setiap kali mengisi, pasti materinya sederhana, betul. Anda mau menjadi pribadi menawan, cukup ingat apa? 5S. Apa aja? Senyum, salam, sapa, sopan, sopian, ya, sopan santun. Dan oke, itu cukup ya berarti ya. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, Anda lakukan closing dengan baik. Jadi jangan sampai hanya sekedar closing. Baik, terima kasih, itu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget, nget. Justru closing itu adalah momen terakhir Anda bersama dengan audiens Anda, dan audiens akan nempelin apa yang Anda sampaikan di akhir. So, apa yang dilakukan? Jangan akhiri dengan tanya jawab. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Tanya jawab, mendistrak apa yang Anda sampaikan. Nanti ingatnya sama pertanyaan terakhirnya, justru bahaya. So, pertanyaan, tanya jawab bisa dilakukan kapanpun. Atau kalau mau ada Q&A boleh, tapi setelah Q&A pastikan Anda closing lagi. Oke, yang kedua adalah Anda boleh closing dengan apa? Sampaikan kembali kata kunci atau poin materi. Misalnya apa? Bapak Ibu sekalian, bisa jadi anak yang sakit itu ada di keluarga kita. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah berikan perhatian, yang kedua adalah berikan kasih sayang penuh, yang ketiga adalah berikan pelukan. Saya Ida Zubaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget kan? Oh, keren. Jadi powerful kan? Dan orang tua langsung ingat, pulang-pulang ada anaknya, perhatian saya tuh. Walaupun PR-nya GBC belum selesai, keren. Ya, keren lah. Gitu. So, silakan sampaikan kembali kata kunci, poin materinya. Gitu. So, Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk menjadi manusia produktif. Bila kita lepas dari dunia kerja, satu, pastikan Anda tetap berpenghasilan. Yang kedua, Anda bisa menciptakan quality time bersama keluarga Anda dengan sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Wali. Misalnya, ya tadi kebalik ya. Yang ketiga, ya, dan yang ketiga, dengan kita berada di rumah dan berbisnis, insya Allah akan terhindar dari stresor-stresor yang tidak bermanfaat. Kita akan lebih tenang. Saya Sri Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener Pak, gak stres. Beda Pak, stres. Iya, stresnya beda. Ya, tambah menurut tambah stres. Stresnya sama Widaris ya. Dan yang ketiga, dan yang ketiga atau Anda sampaikan clear call to action. What next? After apa yang Anda sampaikan? Misalnya, Bapak Ibu, pastikan Anda berikan kasih sayang penuh untuk Ananda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan what next? What next itu apa selanjutnya sih? Apa yang pesan yang kita titipkan kepada mereka? Sama Mbak Ida kepada mereka. So, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai momen pernikahan anak Anda itu hanya sekedar momen kebahagiaan sesaat. Jadikan kebahagiaan seumur hidupnya dengan mendokumentasikannya sepanjang hayat dan apa misalnya bla 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 bla. Bersama kami Inframe akan menghadirkan momen itu, kebahagiaan sepanjang kehidupan kita. Saya Paris. What next? What next? What next? Apa selanjutnya? Jadi pilih salah satu, mau yang ini atau mau yang ini boleh, atau mau dua-duanya boleh. Nah, itu closing.
Kan kadang-kadang pembicara itu closing, ya udah closing aja. Aduh sayang banget, justru itu tuh momen terakhir. Golden moment. Golden moment, betul. Oke, silakan buat closingnya. 1-2 menit ya. Yuk. Iya, baik. Jadi kalau nggak sinkron itu nggak nyaman, ya. Kalau nggak sinkron nggak nyaman. Nah, sering kali kita di depan ngomong, tangannya nggak sinkron. Orang lain nyaman nggak ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Garuk-garuk kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas nih, dimasukin. Nyaman nggak Anda lihat kayak gini? Ya, nyaman. Nyaman nggak Anda lihat gini? Jadi Bapak Ibu, bila kita ingin, nyaman nggak? So, jangan melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu, nyaman nggak? Nah, makanya hati-hati dengan gerakan-gerakan negatif. Nanti apa saja kita bahas. Oke, teman-teman, kita bahas kali ini yaitu body language. 55% loh. Tapi saya bilang tadi supaya 100% tambah lagi, 100% tambah lagi, jadi 300% ya. Inilah body language atau motion namanya ya. So, teman-teman, saya minta Anda relax, Anda kita praktek semua gerakan tubuhnya. Saya minta silakan untuk berdiri, simpan alat tulisnya, berdiri semuanya. Oke. Mbak Purna boleh ditutup pintunya, ada suara-suara di luar. Nah, gitu. Oh, di situ ya? Ya, minta dikecilin volumenya, Di. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Saya minta Anda mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu apa? Menggambarkan, menjelaskan. Ya, misalnya kalau saya bilang kaca. Terus Anda bilang, kaca adalah sesuatu yang menutup jendela dan untuk menahan angin bla 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 bla. Itu deskripsi. Jadi deskripsi itu panjang, sesuatu yang Anda jelaskan. Oke? Dan saya minta Anda deskripsikan plus dengan gerakannya. Ya, saya nggak akan ngasih tahu gimana cara menggerakkan. Tak, pokoknya sakarepmu aja, gimana dirimu aja, gimana terserah dirimu. Ya, monggo, silakan gerakan tubuhnya. Kalau saya bilang kursi, nah, Anda gerakan. Kursi adalah, Anda sambil ngomong, sambil mendeskripsikan, sambil menggerakkan tangan Anda. Siap? Oke? Dan Anda fokus sama pribadi aja, nggak usah lihat kursi orang lain kayak gimana, nggak usah, sendiri aja. Ya, bayangkan Anda sedang menjelaskan kepada seseorang tentang apa yang ada di depan. Siap? Kursi ya, 1, 2, 3, yuk. Keluarkan suaranya. Anda sudah belajar teknik vokal. Teknik vokalnya pada kemana ya? Kursi. Kursi adalah, sekali lagi saya berikan kesempatan. 1, 2, 3, yuk. Oke, masih ada yang lanjut? Sip, sekarang saya masih ingin Anda berdiri dan Anda tulis kata-kata saya. Gerakan bagian tubuh kita dengan powerful. Gerakan bagian tubuh kita dengan powerful atau berenergi. So, kalau kursi gerakannya gimana? Kursi gimana? Gerakannya gimana kursi? Kursi. Nggak ada lagi yang apa? Kursi adalah nggak niat ini namanya. Lihat saya. Kursi. Kursi. Powerful. Coba pegang tangan saya, pegang tangan saya. Pegang tangannya. Gerak, pegang. Ya. Power. Ada powernya. Ada powernya. So, kursi adalah ya tempat kita untuk duduk dan bisa ditempatkan di mana saja. Di sebuah kursi ada 4 buah kaki. Ada 4 buah kaki. Pegang tangan saya, keras. Nah, itu namanya berenergi.
Jadi bukan gini, ada 4 buah kursi tapi kursi ada jelas. Misalnya gini, bumi itu, lihat saya, bulat. Message-nya dapat ya, lagi ngikutin, bulat itu bulat dan powerful, dan ini powerful. Nih, kalau digerak-gerakin powerful. Ya, kuncinya gerakan itu ini. Sadar. Jadi kita tahu apa yang mau kita gerakan. Why? Saya banyak melihat pembicara yang menggerakkan tangannya itu kebanyakan. Misalnya gini, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang akan membuat Anda coba ini gerakannya apa. Terus-terusan seperti ini. Kebanyakan. Oke, kenapa? Anda tulis gerakan adalah garis bawah dari pesan yang kita sampaikan. Maksudnya apa? Gerakan adalah garis bawah atau underline pesan yang kita sampaikan. Maksudnya apa? Setiap pesan penting baru kasih gerakan. Jadi kalau di teknik vokal ada aksentuasi, penekanan. Kalau di body language ada gerakan. Coba lihat saya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk bisa terjauh dari pandemi ini. Bedakan dengan Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita terjauh dari pandemi yang terjadi saat ini. Beda? Ini adalah pesan. Tapi kalau Anda diam terus, gak ada pesan. Ini kita gini aja. Oke, dan ada terus lagi. Setiap gerakan selalu terbuka. Maksudnya apa? Hindari blocking. Misalnya apa? Ada satu hal, ini blocking. Kenapa gini? Tidak gini. Bukan lima hal itu gini, tapi gini. Ya, kata seorang public speaker dunia, keep your hand always open. Buat tangan Anda tetap terbuka. Bapak Ibu, kenapa terbuka? Supaya bisa apa ya? Kesannya itu menerima masukan dari semua orang. Terbuka, enggak tertutup.